Senang sekali kita boleh ketemu kembali dalam ibadah online. Mari belajar firman Tuhan bersama. Buka Matius 26 ayat 38. Firman Tuhan berkata begini. Lalu kata Yesus kepada mereka, ya kepada murid-muridnya. Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jaga dengan aku. 39. Maka Yesus maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Perhatikan apa isi doa Tuhan Yesus. Katanya, ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Yang percaya firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Nah, saya akan membahas doa Yesus hari ini, ya. Nah, yang menarik perhatian saya adalah begini. Yesus sudah tahu akan kehendak Tuhan dalam hidupnya. Yesus sudah tahu bahwa dia akan naik ke salib, harus naik ke salib, bahkan mati di atas kayu salib. Dia sudah tahu kehendak Tuhan atas hidupnya. Tapi pertanyaannya, kenapa Yesus yang sudah tahu bahwa dia harus melakukan apa yang kehendak Tuhan mati di atas kayu salib, tapi dia masih berdoa. Kalau sekiranya mungkin cawan ini lalu, kalau sekiranya mungkin salib ini lalu, aku gak perlu disalib. Kalau sekiranya mungkin aku tidak perlu disalibkan dan mati di atas kayu salib. Harusnya kalau Yesus sudah tahu kehendak Tuhan di atas mati di atas kayu salib, maka isi doanya harusnya berkata begini, Tuhan kuatkan saya, besok saya akan hadapi salib. Saya akan hadapi salib dengan gagah berani karena saya tahu itu kehendak Tuhan atas hidup saya. Tapi kenyataannya Yesus tidak berdoa seperti itu. Dia malah minta kalau boleh cawan ini lalu. Bagaimana mungkin dia sudah tahu tapi dia masih berani berdoa kalau boleh cawan ini lalu. Dan ini sangat berbeda dengan doa kita. Kita ini tidak tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan, tapi kita tidak pernah fight dalam doa untuk apa yang kita inginkan. Ya, saya kasih contoh misalnya. Ada orang sakit, dia belum tahu apakah Tuhan pengen dia mati atau sembuh. Tapi beberapa orang mulai berdoa dan menurut saya lebih rohani dari Yesus. Ya, Tuhan, aku serahkan nyawaku kepada tangan-Mu karena Engkau tahu sakitku sudah parah. Nah, kita tidak tahu apa yang Tuhan kehendaki, tapi kita dengan mudah menyerah dalam doa-doa kita. Kita dengan gampang tidak mau fight dengan Tuhan lewat doa-doa kita. Kita lebih mudah mau kelihatan lebih rohani dengan berkata, ya sudahlah kalau Tuhan memang kehendaki demikian, ya sudahlah tidak apa-apa. Lah Anda nggak tahu apa yang Tuhan kehendaki. Kalau Anda nggak tahu apa yang Tuhan kehendaki, fight. Bisa bilang amin. Kalau Anda belum tahu bahwa orang yang sakit bakalan mati, fight untuk kesembuhannya. Saya bisa dengar kata amin. Kalau Anda belum tahu bahwa orang yang lagi dalam masalah keuangan bakalan bangkrut, fight untuk keuanganmu. Berdoa untuk keuanganmu. Kalau engkau belum tahu bahwa akhirnya masalahmu akan seperti apa yang Tuhan mau, fight untuk masalahmu. Berdoa untuk masalahmu. Berjuang dalam doa untuk masalahmu. Jangan menyerah dalam doa. Dan berkata tanda kutip seolah-olah rohani, biar kehendak Tuhan yang jadi. Saya tahu Yesus juga berdoa demikian. Tapi Yesus sudah tahu apa yang Tuhan mau. Tapi dia tetap minta supaya apa yang dia inginkan, dia tetap fight di dalam doa. Meskipun kemudian akhirnya dia menyerahkan keputusannya di dalam tangan Tuhan. Saudara, saya beritahu, Tuhan menyuruh kita berdoa, minta apa yang kau inginkan. Tapi Tuhan tidak pernah menyuruh kita menyerah untuk apapun karena kita belum tahu apa yang Tuhan mau. Nah, saya tertarik dengan ada beberapa contoh dalam Alkitab dan akan saya tunjukkan. Lihat dulu bersama-sama dengan saya. Dalam dalam 2 Samuel pasal 12 ayat 13. Ya, ada beberapa ayat yang kita baca. Firman Tuhan berkata begini, ya. Ini kisah tentang Daud selingkuh dengan Betseba kemudian melahirkan seorang anak. Nah, lihat kemudian Nabi Nathan disuruh Tuhan memberitahukan pesan Tuhan kepada Daud yang sudah selingkuh, sudah berzina dengan Betseba. Lihat ayat 13. 2 Samuel 12 ayat 13. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan dan
Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosa itu, engkau tidak mati. Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan telah sangat menista Tuhan. Perhatikan kalimat ini, kata Nathan kepada Daud. Pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. Jadi anak yang lahir dari perzinahan perselingkuhannya, Tuhan bilang lewat Nabi Nathan, pasti akan mati. Ya, pastilah anakmu yang lahir akan mati. 15, kemudian pergilah Nathan ke rumahnya dan Tuhan menulahi anak yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud sehingga sakit. Nah, lihat ayat 16. Lalu Daud memohon kepada Allah oleh karena anak itu, ia berpuasa dengan tekun dan apabila ia masuk ke dalam semalam-malaman, ia berbaring di tanah. Jadi ketika dia divonis oleh Tuhan bahwa anaknya bakal mati, apa yang Daud lakukan? Dia fight, dia berdoa, dia berpuasa. Bahkan dia baring di tanah sampai pegawai-pegawainya khawatir nanti Daud sampai mencelakakan dirinya karena Daud berdoa sedemikian, ya. Tapi lihat apa yang terjadi ketika anaknya kemudian mati. Nah, lihat ayat 20. Lalu Daud bangun dari lantai, ia mandi, berurap dan bertukar pakaian, ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Sesudah itu pulanglah ia ke rumahnya dan atas permintaannya dihidangkan kepadanya roti lalu makan. Jadi ketika dia tahu anaknya udah mati, Alkitab berkata dia lalu mau makan. Waktu anaknya sakit, Daud berpuasa bahkan tidur di tanah. Ya. Nah, lihat gini, ayat 21. Berkatalah pegawai-pegawainya kepadanya, apakah artinya yang kau perbuat ini? Oleh karena anak yang masih hidup itu, waktu sakit anak itu, engkau berpuasa dan menangis, tetapi sudah anak itu mati, engkau bangun dan makan. Lihat ayat 22 jawaban Daud. Jawabnya, selagi anak itu hidup, aku berpuasa dan menangis karena pikir Daud ini, lihat ini. Siapa tahu Tuhan mengasihani aku, siapa tahu Tuhan berubah pikiran. Sehingga anak itu tetap hidup. Wow, yang luar biasa dari diri Daud itu adalah begini, ya. Dia percaya betul akan kasih Tuhan. Dia percaya betul bahwa Tuhan bisa mengubah keputusannya. Makanya ketika dia sudah tahu, sekali lagi saya ulangi, dia sudah tahu anaknya itu sudah divonis mati oleh Tuhan. Bukan dokter yang vonis, tapi Tuhan yang vonis mati. Ya. Tapi kemudian dia berdoa, dia berpuasa. Dia menangis di hadapan Tuhan, minta belas kasihan Tuhan. Supaya Tuhan memberikan kesempatan untuk anaknya ini bisa sembuh dan tidak mati. Wow, menurut saya luar biasa. Kenapa? Karena kebanyakan orang ya baru divonis dokter aja udah menyerah. Ya, belum Tuhan loh yang vonis, dia belum tahu apa kehendak Tuhan. Baru divonis dokter aja udah menyerah. Ada beberapa orang sudah menyerah dengan keadaan padahal dia belum tahu apa yang Tuhan kehendaki. Ada beberapa orang berkata, ya sudah Pak, kalau mau hancur, hancurlah Pak. Kalau memang Tuhan mau hancur, ya hancurlah. Saya beritahu, Anda nggak tahu kan kalau memang Tuhan menjadi kehendak Tuhan apa? Fight-lah. Fight untuk rumah tanggamu. Jangan berkata, ya udahlah, kalau memang mau cerai ya cerailah. Jangan, perjuangkan rumah tanggamu, jangan cerai. Jangan berkata, ya udahlah Pak, kalau memang mau tutuplah. Hei, saya beritahu, perjuangkan pekerjaanmu, perjuangkan usahamu, perjuangkan apa yang kau inginkan, doakan di hadapan Tuhan. Jangan menyerah karena engkau tidak pernah tahu apa yang Tuhan inginkan terjadi dalam hidupmu. Kalau engkau tidak tahu, fight. Bahkan Yesus sudah tahu pun dia tetap fight dalam doa. 3 kali dia ucapkan doa yang sama. Daud sudah tahu anaknya bakalan mati, tapi dia tetap fight. Berdoa, minta supaya Tuhan melakukan mujizat. Tuhan berbelas kasihan supaya mengubah keputusannya. Saya mau beritahu kepada saudara, yang jadi masalah bagi kita adalah kita ini ketika berdoa, ya kita cuma ya kalau memang Tuhan mau ya wes Pak. Memang kalau Tuhan mau sembuhkan ya sembuhlah ya. Kalau Tuhan mau pulihkan ya pulihkanlah ya. Kalau Tuhan memang mau berkati ya diberkatilah. Kalau Tuhan mau tetap usaha saya jalan ya jalanlah.
Kalau memang Tuhan mau ini ya sudahlah, biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Saya beritahu, Tuhan tidak pernah mengajarkan begitu. Tuhan mengajarkan engkau fight di dalam doamu. Karena engkau sendiri belum tahu apa yang jadi kehendak Tuhan dalam hidupmu. Engkau tidak pernah tahu bahwa usahamu suatu saat yang hari ini udah sekarat, bisa dibangkitkan Tuhan kembali, bisa dipulihkan Tuhan kembali. Engkau tidak pernah tahu bahwa hari ini orang yang udah divonis dokter tidak ada harapan lagi untuk sembuh, bisa sehat kembali. Engkau tidak pernah tahu bahwa ada orang-orang yang sudah di ujung tanduk, udah mau menghadapi kematian, tapi Tuhan bisa tetap pulihkan, bahkan orang mati pun Tuhan bisa bangkitkan. Engkau tidak pernah tahu. Karena itu saya beritahu, bangkitkan imanmu, fight di dalam doamu, balikkan keadaanmu dalam doamu, balikkan situasimu di dalam doamu, balikkan semuanya lewat doa-doamu, fight di dalam doamu. Karena engkau berkata, mungkin Tuhan berbelas kasihan, Tuhan ubahkan segala sesuatunya. Tuhan yang akan berkuasa mengubahkan segala sesuatunya. Lalu mungkin Anda berkata begini, Pak, Bapak kasih contoh, buktinya semuanya akhirnya ya anaknya Daud ya mati. Buktinya Yesus meskipun dia fight, ya akhirnya juga dia naik ke atas kayu salib. Ya betul, dari dua hal yang saya contohin, akhirnya mereka juga mati ya. Yesus mati di atas kayu salib, anaknya Daud juga mati. Tapi bagaimana dengan contoh yang terakhir ini? Kalau saudara baca Alkitab, lihat sama-sama dulu. Dalam 2 Raja-Raja pasal 20 ayat yang pertama. Ini kisah tentang seorang raja yang juga divonis mati. Namanya Hizkia. Ya. Firman Tuhan berkata begini, 2 Raja-Raja 20 ayat 1. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Jadi dia sakit, tentunya sakit parah karena dikatakan hampir mati. Dan yang menarik sekali, ketika dia sakit hampir mati, lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos. Ini yang datang nabi besar, bukan nabi palsu. Ya, ada banyak orang ngaku-ngaku nabi, ternyata nabi palsu. Ya, tapi yang datang ini adalah nabi beneran, nabi besar. Nabi Yesaya datang kepada Raja Hizkia dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir pada keluargamu, sebab engkau akan mati dan tidak akan sembuh lagi. Yang vonis Hizkia akan mati itu Tuhan lewat suruhannya Nabi Yesaya. Jadi Tuhan yang ngomong, bukan dokter yang ngomong, Tuhan yang ngomong. Dan kalau Tuhan yang ngomong, pasti sesuatu kebenaran dan fakta akan terjadi, ya. Nah, tapi lihat ayat 2, ketika divonis mati, lihat. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan berdoa kepada Tuhan. Jadi ketika divonis mati, dia berdoa. Padahal tadi Yesaya bilang, sampaikan pesan-pesan terakhir. Mestinya ketika udah divonis mati, Hizkia panggil pengacara, notaris untuk bagi-bagi warisan. Ya, pesan-pesan terakhir, tanah di sana punyamu nak ya, ruko di sana ruko punyamu, papa udah mau mati nih. Ya, dia pesan kepada gundi-gundinya yang rukun ya, jangan kalau aku mati tukaran, rame sesama gundi, rame, jangan. Hizkia nggak ngomong begitu seperti yang Yesaya suruh sampaikan ya tapi dia malah berdoa. Nah lihat ayat 3. Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia, dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Jadi ketika disuruh pesan-pesan terakhir, dia nggak lakukan, dia berdoa, menangis. Tapi lihat ayat 4. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Wow. Jadi Tuhan ngomong kepada Yesaya yang baru saja keluar di pelataran, ya. Nah, lihat ayat 5. Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu. Perhatikan nih. Telah ku dengar doamu, Tuhan berkata telah ku dengar doamu dan telah ku lihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau dan pada hari yang ketiga engkau akan pergi kemana? Ke rumah Tuhan, bukan ke rumah duka, bukan ke adiyasa, tapi ke rumah Tuhan beribadah. Tuhan berkata begitu. Sebelumnya Tuhan bilang kau akan mati, gak sembuh lagi. Tapi kemudian Tuhan ubah keputusannya, Tuhan berkata kau akan sembuh, tidak jadi mati. Kenapa? Karena ayat 5 tadi
Tuhan dengan jelas mengatakan sebabnya. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Jadi doa kita itu sangat besar pengaruhnya. Bahkan Tuhan sudah putuskan pun bisa diubahkan ketika kita berdoa. Ketika kita fight berdoa. Nah masalahnya begini. Hizkia udah tahu keputusan Tuhan. Dia tetap fight berdoa. Dia tetap minta kasihan Tuhan. Dia tetap minta belas kasihan Tuhan. Dia tetap minta anugerah Tuhan. Supaya dia diperpanjang umurnya. Sementara kita nggak tahu vonis Tuhan. Kita hari ini baru tahu vonis dokter. Baru vonis dokter aja kita udah menyerah. Kita udah pesan tanah kuburan. Padahal dokter baru yang vonis. Bukan Tuhan yang vonis. Karena itu saya mau tunjukkan kepada saudara begini. Jadilah orang Kristen yang hidup fight berdoa. Bahwa doa bisa mengubah segala-galanya. Doa bisa mengubah yang divonis mati oleh Tuhan. Bisa diubah menjadi diperpanjang umurnya. Saya mau beritahu kepada saudara ya. Kalau Anda berkata begini, Pak, usaha saya sudah mau bangkrut Pak. Doa fight untuk usahamu. Karena Tuhan bisa pulihkan usahamu. Pak, rumah tangga saya udah mau hancur Pak. Fight untuk rumah tanggamu. Tuhan bisa pulihkan rumah tanggamu. Pak, sakit saya udah parah Pak. Sudah gak mungkin bisa sembuh. Fight untuk kesembuhanmu. Karena orang yang udah divonis Tuhan aja bisa sembuh. Apalagi cuma divonis dokter. Fight, berdoa hari ini dengan sungguh-sungguh. Bangkitkan imanmu. Bangkitkan pengharapanmu. Bahwa Tuhan penuh dengan belas kasihan. Tuhan penuh dengan anugerah. Tuhan berkuasa mengubahkan setiap keadaan kita. Yang percaya katakan amin. Tutup Alkitabmu. Mari kita mau berdoa. Bapa, hamba selesai berbicara. Meteraikan kebenaran-Mu bagi setiap kami. Seberapa orang yang sudah mendengarkan firman-Mu ini Tuhan. Materaikan roh-Mu lewat kebenaran-kebenaran-Mu. Engkau materaikan dalam hidup setiap kami. Hari ini apapun yang sedang kami hadapi, kami mau fight Tuhan. Karena kami tahu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan sanggup mengubahkan keadaan kami. Tuhan sanggup memulihkan kami. Tuhan sanggup menyembuhkan kami. Karena itu hamba berdoa dalam nama Yesus. Angkat tanganmu. Bagi setiap apapun, siapapun di antara kami yang hari ini sedang berdoa bergumul untuk masalahnya. Hamba berdoa dalam nama Yesus, bangkitkan iman mereka untuk fight dalam doa mereka. Mereka belum tahu apa yang Tuhan kehendaki. Karena itu fight dalam doamu, berjuang dalam doamu, berjuang dalam doamu. Minta mujizat terjadi karena Tuhan ahlinya, jagonya buat mujizat. Terima kasih Tuhan. Hamba sudah selesai berbicara. Roh Kudus sendiri akan menerjemahkan kebenaran-Mu lebih lagi untuk setiap kami. Dan mari jemaat buka tanganmu sama-sama. Kita siap terima berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya terjadi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan engkau dengan wajahnya dan berikan engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya terima warisan anak sulung berkat double porsi. Dalam tahun kasih karunia Tuhan yang melimpah. Yang percaya sama-sama katakan amin, 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 amin.